yaitu acara yang membahas tentang apa aja, tanya sendiri, jawab sendiri. Itulah kenapa namanya Solo. Talk Solo ini adalah sebuah acara eksklusif yang hanya tampil di channel YouTube Evi Tri Rahayu bersama saya, Rahayu. Ya, channel YouTube Evi Tri Rahayu adalah channel YouTube kebanggaan keluarga Mbah Ali Antoro. Bersama saya, Rahayu, di acara Talk Solo, takon dewe, jawab dewe. Kali ini episode yang sangat spesial karena pertama kali kita akan membahas tentang kuliah biologi. Bersama dengan saya ada Mbak Evi. Silakan perkenalan Mbak Evi. Halo, perkenalkan nama saya Evi Tri Rahayu. Saya adalah alumni biologi FMIPA UNS angkatan 2013. NIM saya M04130017. M itu artinya kode dari fakultas, 04 itu kode dari prodi saya, prodi biologi, 13 itu saya angkatan 2013, dan 017 adalah nomor absen saya. Saya lulus tahun 2017, tepatnya bulan Agustus saya sidang. Itu 1 hari sebelum saya ulang tahun, saya ingat sekali. Dan dosen penguji saya itu ganteng-ganteng, cantik-cantik, dan baik-baik. Saya suka sekali dengan dosen pembimbing saya, dengan dosen penguji saya. Saya kangen sama mereka semua. Terus, oh ya, saya lulus dan dengan IPK tidak cum laude. Oh ya, ini tuh biologi murni ya. Jadi ini beda sama pendidikan biologi. Kalau biologi murni itu kuliahnya di FMIPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kalau ilmu pendidikan, tentu kuliahnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu FKIP, Ilmu Pendidikan. Kayak gitu teman-teman. Jadi saya adalah jurusan biologi murni. Oh iya, gimana ceritanya Mbak Evi ini kok bisa sampai kuliah biologi? Itu ceritanya nyasar apa gimana gitu loh? Padahal kan pekerjaannya Mbak Evi itu sekarang nggak ada hubungannya sama biologi sama sekali. Jadi kita dengerin aja nih, Mbak Evi mau cerita. Sebenarnya nggak nyasar sih Mbak, cuman saya nggak tahu aja harus mengaplikasikan ilmu saya yang saya dapat di biologi itu seperti contohnya ilmu membelah kodok, ilmu mengetahui jenis kelamin Drosophila melanogaster. Itu saya nggak tahu harus saya aplikasikan kemana gitu. Apalagi saya sekarang kerjanya nggak ada hubungannya sama biologi kayak gitu. Jadi nggak ada nyasar sama sekali karena itu adalah jurusan yang saya pilih kayak gitu sih Mbak. Oh berarti Mbak Evi itu nggak salah jurusan ya Mbak ya? Karena berhasil lulus gitu loh Mbak. Saya sama sekali merasa nggak salah jurusan gitu karena saya suka biologi, apalagi ya bagian dari materi reproduksi. Di situ tuh Mbak, anak-anak biologi itu imajinasinya itu menjadi sangat liar gitu karena adanya mata kuliah SPH waktu itu, struktur perkembangan hewan. Di sana ada mempelajari reproduksi. Itu jadi imajinasi kita tuh sangat liar. Jadi anak-anak biologi itu sangat kreatif. Oh, pantas ya anak biologi itu pada kreatif itu karena mungkin ini ya Mbak, setahu saya itu kan menggambar stomata, menggambar daun, menggambar gunung, menggambar H2O2, menggambar air gitu. Pantesan kreatif gitu. Ngomong-ngomong Mbak Evi ini masuk lewat jalur apa? SBM, SNMPTN atau mandiri atau pakai joki? Kebetulan saya masuk kuliah itu pakai jalur SBMPTN, yaitu jalur tes, lewat tes gitu. Sebelumnya saya pernah juga coba jalur SNMPTN atau jalur undangan, tapi saya nggak lolos karena pilihan pertama kedokteran UNS, pilihan kedua kedokteran UGM, dan pilihan ketiga apa gitu, pokoknya saya lupa. Makanya saya nggak lolos karena ya nilai rapat pas-pasan mau daftar kedokteran ya jelas aja nggak keterima gitu. Tapi akhirnya saya daftar SBMPTN lewat jalur tes tulis. Itu saya bangga banget akhirnya bisa lolos walaupun nggak di pilihan pertama, tapi saya bisa lolos dengan kerja keras saya terbayar gitu. Saya belajar mati-matian, saya doa, saya nggak pakai joki tentunya gitu sih Mbak. Jadi dulu tuh saya kuliahnya pertama pilihan saya adalah saya pengen jadi dokter. Saya pilihan pertama kedokteran, pilihan kedua biologi, pilihan ketiga bahasa Indonesia. Nah kan saya masuknya lewat jalur SBMPTN, jadi itu lewat jalur tulis. Nah di jalur tulis ini saya kenapa pilihan pertama kedokteran? Karena saya pengen mewujudkan cita-cita saya waktu kecil. Saya dulu tuh pengen banget jadi dokter, tapi karena otaknya kayak nggak nyampe,
saya nggak sanggup untuk membedah jantung orang, membedah organ manusia, jadi saya hanya membedah kodok, membedah tikus kayak gitu. Itu pun kayak udah pucat gitu mbak, waktu praktikum itu rasanya badan panas gitu, apalagi bedah manusia itu kayak emang bukan jalan ninjaku untuk membedah manusia. Jadi saya akhirnya ya sudah masuk biologi dan alhamdulillah bisa lulus sampai sekarang, walaupun ya itu tadi nggak kumlot. Oh iya, bahkan itu mbak sampai ada stigma bahwa, stigma ya namanya apa ya, pokoknya terkenal banget lah bahwa kalau misalnya anak biologi itu adalah anak-anak buangan dari anak-anak yang tidak lolos pilihan pertama kedokteran, pasti pilihan keduanya jatuh ke biologi. Dan itu banyak banget, dan itu saya alami dan beberapa teman saya juga mengalami. Bahkan ada yang akhirnya tahun berikutnya itu nyoba SBMPTN lagi, kalau lolos ya dia pindah ke kedokteran, kalau nggak lolos ya udah lanjutin aja di biologi sampai selesai gitu. Pilihan kedua biologi ya toh. Nah, emang dulu pernah ada cita-cita gitu pengen jadi peneliti atau apa yang berhubungan dengan biologi gitu mbak? Enggak, dulu saya nggak ada cita-cita sama sekali untuk menjadi apa ya setelah biologi, setelah lulus biologi gitu. Pokoknya dulu kenapa saya pilih biologi adalah waktu SMA, kan dulu waktu udah kelas 3 itu bingung nih mau kuliah apa ya gitu. Selain kedokteran dulu kan pokoknya pertama kedokteran. Terus kayaknya waktu SMA itu pelajaran yang paling gampang menurut saya itu adalah biologi dibandingkan dengan matematika, kimia, fisika. Itu lebih mudah biologi sih menurut saya, karena kita sambil bisa membayangkan bentuknya gitu, misalnya bentuk daun, bentuk stomata itu susah sih kalau stomata bentuknya kayak gitu sih mbak ya. Nah ini mbak, setelah lulus biologi ya toh, bisa jadi apa aja? Oke, kalau lulus biologi bisa jadi apa aja, itu bisa jadi banyak sih sebenarnya. Kayak mau jadi apapun bisa gitu, mau jadi dosen bisa, mau jadi peneliti bisa, jadi PNS bisa, buka usaha sendiri bisa. Kayak temen kakak tingkat dulu ada yang buka usaha jualan batik anatomi, terus jualan tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman hias kayak gitu bisa gitu. Atau mau jadi YouTuber bisa juga sih, mau jadi komedian juga bisa, stand up komedian, semua bisa sih mbak, asalkan kita mau kerja keras gitu sih mbak. Oh ternyata bisa jadi macam-macam ya mbak, saya kira cuma bisa jadi peneliti kupu-kupu gitu mbak, ternyata enggak, bisa jadi banyak. Pemirsa jangan kemana-mana dulu, karena kita akan kembali lagi di acara paling keren, paling super, paling berfaedah, apalagi kalau bukan di acara Stop Show. Jangan kemana-mana ya. Ini iklan, jangan lupa subscribe ya. Menang di acara Stop Show akan jadi calon kuliah. Kembali dengan mbak Evi, nih mbak, kuliah biologi itu kayak gimana sih mbak sebenarnya? Mungkin ada teman-teman di sana yang pengen banget tahu kuliah biologi itu kayak gimana gitu, pengen masuk nggak ya kayak gitu, mungkin ada yang kayak gitu, bisa dijelaskan mbak Evi? Kuliah biologi kayak apa ya, kayak gitu, kayak kuliah pada umumnya. Jadi ada teori, ada praktikum, ada magang, ada KKN. Dulu KKN enak banget. Terus ada PKL, kunjungan lapangan kerja kayak gitu, ke LIPI, ke museum Sangiran kayak gitu. Semua ada sih kayak kuliah-kuliah pada umumnya. Ada dosen yang galak, killer, ada dosen yang baik banget, ada dosen yang kalau nerangin itu kayak suaranya tuh kayak kita nggak denger dia ngomong apa gitu, tapi kita kayak berusaha gitu sambil merem-merem gitu. Sama sih kayak kuliah pada umumnya kayak gitu mbak. Di kuliah biologi itu ada yang paling asik banget, yaitu ketika menulis laporan dengan tulisan tangan, asli tulisan tangan mbak. Jadi berlembar-lembar kayak gitu, sampai itu bisa jadi jurnal tebel banget, dan itu harus tulis tangan gitu. Dan biasa bahwa kita tuh seringnya pakai ini mepet-mepet gitu loh mbak. Jadi kayak udah mau jam praktikum kita masih menyelesaikan drosor di lantai kayak gitu. Itu seru banget sih, itu kayak pengalaman yang tidak terlupakan gitu sih. Jadi isinya cuma tentang perkuliahan gitu toh ya mbak? Bosen nih dong mbak? Enggak dong mbak, di kuliah biologi juga banyak gitu, ada, maksudnya nggak cuma kuliah aja gitu, ada banyak kelompok studi, ada banyak kegiatan yang kita bisa lakukan di luar kuliah gitu. Kalau kuliah terus lama-lama bisa botak. Ini saya tuh botak nih karena apa? Kayaknya dulu waktu mikir terus gitu deh. Tapi nggak tahu deh. Selain ada Himabio itu adalah himpunan mahasiswa biologi. Di situ kita bisa
belajar berorganisasi buat yang suka sama organisasi. Terus kita juga bisa dapet jodoh kalau misalnya ada yang suka sama kita. Emang ada yang udah nikah sama-sama jurusan biologi. Baru-baru ini juga tanggal 22 Desember 22 April ini bertepatan dengan Hari Bumi, ada yang menikah, itu dari kelompok studi Biodiv. Selamat menikah Mas Agal dan Deka. Oh ya, tadi kan himpunan mahasiswa biologi. Terus selain itu tuh ada juga yang namanya kelompok studi. Jadi ada banyak kelompok studi di mana kita bisa belajar tentang kalau kita tertarik sama dunia keanekaragaman, biodiversitas, itu ada kelompok studi Biodiv. Kalau kita tertarik sama dunia lingkungan, isu-isu lingkungan, itu ada kelompok studi Enviro. Kalau suka foto apa aja, ada Biopik. Kalau suka tanaman obat, tanaman jamur, memang jamur tanaman. Suka sama jamur, itu ada Mutasi. Terus ada juga yang suka sama burung ya, yang suka sama burung itu ada kelompok studi Kepak Sayap. Terus apa lagi ya? Enviro, Biodiv. Ya, itu deh. Banyak kok kelompok studi yang kita bisa ikutin, dimana kalau misalnya kita serius pasti banyak pekerjaan juga yang akan datang ke kita kayak gitu. Tapi tetap aja kita harus menulis laporan, membuat jurnal, presentasi kayak gitu sih. Kayak gitu Mbak. Jadi nggak melulu tentang kuliah loh kalau biologi. Seru, pokoknya seru banget. Oh kayak gitu. Jadi banyak ya ternyata kegiatannya juga. Oh ya, kalau misalnya itu kan ada fokusnya gitu Mbak. Biologi kan sangat luas. Fokusnya tuh apa gitu? Mbak Evi dulu fokusnya apa? Bukan fokus cari pacar kan? Mungkin nggak dapet sampai sekarang. Oh, kalau tentang fokus ya Mbak. Kalau tentang fokus, saya itu fokusnya di lingkungan. Jadi saya kuliah di semester 4 atau 5 itu kita mulai ada penjurusan apa aja. Itu ada kalau kita pengen konsen sama mikroorganisme, kita bisa ambil yang fokus ke mikro. Kalau kita pengen fokus ke tumbuhan, ya kita jadi anak tumbuhan. Kalau kita pengen fokus ke hewan, maksudnya kita meneliti hewan, kita fokus ke hewan. Kalau misalnya mau fokus ke lingkungan, ya kita ambil lingkungan. Jadi kita biasanya tuh anak-anak akhir semester akhir itu pada bilangnya, kamu anak apa gitu? Aku anak hewan kayak gitu. Wih, anak hewan rek. Terus aku anak lingkungan gitu. Kalau aku anak lingkungan. Kenapa pilih lingkungan? Karena menurut saya lingkungan itu adalah kita dan kita adalah lingkungan. Ya, jadi saya pilih lingkungan. Selain itu Mbak, ini yang paling penting, anak lingkungan itu paling cepat lulus daripada anak-anak mikro. Itu sih Mbak. Dan penelitiannya aku dulu ambilnya tentang keanekaragaman kupu-kupu. Itu sangat asik sekali pokoknya. Kita terjun ke lapangan, itu yang seru dari anak-anak lingkungan. Itu aja sih Mbak. Wah, seru sekali ternyata ya teman-teman ya pelajaran biologi. Pelajaran kuliah biologi itu ternyata seru sekali. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar, pengen kuliah biologi juga silahkan. Jangan khawatir nanti lulusnya jadi apa. Karena katanya kita akan tetap menjadi manusia. Kita tidak akan menjadi kodok, tidak akan menjadi Drosophila melanogaster, tidak akan menjadi stomata. Kayak gitu. Kalau kita sungguh-sungguh, kita pasti akan lulus ya toh? Mantap. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Matur nuwun sangat, saya Rahayu yang sudah dandan seperti artis, seperti penyanyi dangdut. Terima kasih, saya sangat berterima kasih. Jangan lupa di subscribe channel Evi Rahayu ini. Semoga kedepannya channel ini memberikan info-info yang sangat informatif. Terima kasih juga buat Mbak Evi yang sudah mau diundang ke channel ini. Terima kasih banyak Mbak Evi. Terima kasih sudah mengundang saya dan jangan lupa undang saya lagi. Semoga kita ada kesempatan lagi bertemu, pasti dong. Jangan lupa follow IG-nya Evi @evi.trirahayu. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Evi Trirahayu karena di situ nanti akan ada pelajaran-pelajaran biologi walaupun tidak begitu mahir, tapi kita akan belajar bareng-bareng. Terima kasih Mbak Rahayu sudah mengundang saya. Terima kasih. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Jangan lupa subscribe channel Evi Trirahayu. Kalau kamu suka video ini silahkan di like. Kalau kamu sayang sama channel ini silahkan di subscribe. Kalau kamu cinta sama aku, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Salam dari Jerawatku.
Terima kasih, bye bye.